besok di malam kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak perlu kami panjangkan atas mengumpulkan tadi sebab mengingat waktu. Sebelum melanjutkan kepadanya akan kami bacakan dulu susunan pertama ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan membuka hasanah, diteruskan dengan mendoa atau penutup. Demikian tadi adalah pertama ini dan dilanjutkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ayat selanjutnya yaitu taklim yang disampaikan oleh Beliau Al-Ustaz Haji Abdul Hasan, kepada beliau kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk di majelis ini dalam rangka kita menghidupkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah ilallah. Semoga amal kita yang sangat sedikit dan banyak kekurangannya ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sangat mengharapkan syafaat dari beliau, baik ketika kita berada di dunia saat ini, apalagi kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Para bapak dan saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Allah adalah satu hal yang sangat penting bagi kita, karena kita diciptakan oleh Allah menjadi hambanya, dan yang sangat besar karunia Allah yang diberikan kepada kita ialah nikmatil Islam wal iman, wa kafa bihiman ni'mah. Nikmat Islam dan iman yang diberikan kepada kita ini adalah satu karunia yang sangat agung dari Allah, yang sangat perlu kita syukuri setiap saat, karena tidak semua orang diberi Islam dan iman oleh Allah. Kalau masalah dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Pokok setiap orang yang mempunyai ruh dihidupkan oleh Allah di dunia ini, apakah dia muslim, apakah dia mukmin, apakah dia kafir, apakah dia fasik dan seterusnya. Jadi semua itu diberi masalah dunia oleh Allah. Tetapi kalau masalah agama, masalah iman dan Islam, ini tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada hambanya yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk orang yang diberi Islam dan iman ini menjadi satu bukti, satu tanda bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, iman adalah satu hal yang sangat berharga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena dengan iman ini berarti kita di akhirat nanti akan selamat. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penolong hamba-hambanya yang beriman, yang mana Allah mengeluarkan mereka minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, kepada cahaya yang terang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang pertama yang beriman kepada Rasulullah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadi pendamping Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa az-zulumatu khamsun wasuruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5, dan lampu untuk kegelapan itu, yang mampu menerangi kegelapan itu juga ada 5. Hanya para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya baca tadi perlu kita cermati.
Bab di situ Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumat. Jadi bukan hanya satu di sini. Az-dzulumat berarti kegelapan-kegelapan. Jadi tentang kegelapan di sini banyak jumlahnya. Allah keluarkan dari kegelapan-kegelapan tadi kepada cahaya. Sedangkan cahaya di sini an-nur, di sini adalah mufrad satu. Nah, mengenai tentang az-zulumat ini sebenarnya banyak sekali. Cuma pada kesempatan ini saya hanya akan membawa 5 saja yang dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. InsyaAllah untuk lainnya akan kami lanjutkan. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan hubbud dunya zulmatun. Cinta kepada dunia adalah satu kegelapan. Di sini dikatakan cinta kepada dunia merupakan kegelapan. Apakah kita harus tidak punya harta? Bukan. Jangan salah memahami. Yang dimaksud di sini ialah hubbud dunya, orang menjadikan dunia segala-galanya. Bahkan karena dia mengejar dunia tadi, lupa kepada tuntunan Allah, lupa kepada halal dan haram, lupa kepada perintah-perintah Allah, lupa ibadah kepada Allah. Pokoknya menjadikan dunia segala-galanya. Nah, ini para bapak dan saudara-saudara sekalian, orang yang hubbud dunya, yang melupakan akhirat, itu akan berbuat apa saja yang penting mendapatkan. Saya kira di depan mata kita sudah banyak bisa kita tahu bagaimana orang yang tidak mau mensyukuri karunia Allah yang sedikit, maka yang banyak pun dia tidak akan bersyukur. Bahkan selalu kurang, kurang, dan kurang. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati itu seberapapun yang kita diberi oleh Allah, kita mampu memanfaatkan dengan baik dan mampu mensyukurinya. Di antara para sahabat banyak yang kaya raya. Bahkan Sayyidatina Khadijatul Kubra itu adalah seorang yang di zamannya adalah orang yang miliarder. Tapi beliau walaupun kaya raya dan banyak para sahabat yang kaya raya, tidak lupa kepada akhiratnya. Bahkan hatinya condong kepada akhirat. Dunia ada di tangannya, bukan ada di hatinya. Jadi hubbud dunya yang dikatakan di sini suatu kegelapan adalah yang melupakan kita kepada akhirat, yang melupakan kita kepada tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam kita mengejar untuk mendapatkan dunia. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan wasirajulaha at-taqwa. Cahaya yang mampu menerangi hubbud dunya tadi akan sirna kegelapannya
apabila orang itu bertakwa kepada Allah. Artinya dia di dalam mencari dunia melihat rambu-rambu apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dia hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Dan apa yang didapat dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, yu'ta kulla yaumin rizqaka wa anta tahzan." Hai manusia, sebenarnya rizkimu aku berikan setiap hari, katanya Allah. Tapi kamu masih merasa susah, masih merasa kurang. Sedangkan wa yanqusu kulla yaumin min umrika wa anta tafrah. Sedangkan umurmu yang setiap hari berkurang, itu kamu malah bangga, malah senang. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi penerang bagi kegelapan orang yang cinta dunia akan hilang apabila ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah kalimat yang sangat singkat. Takwa sangat mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Sampai-sampai di dalam khutbah Jumat itu khatib diwajibkan untuk mengingatkan jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah. Berarti takwa adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-qalbu laisa fihi khaufullah fahuwa kharabun. Hati yang di dalamnya tidak ada takwa kepada Allah, maka hati itu adalah hati yang rusak. Yang kedua, wadzanbu zulmatun. Dosa adalah kegelapan. Orang yang berbuat dosa, setiap orang berbuat dosa satu titik hitam di hatinya. Berbuat lagi dia berbuat dosa satu titik hitam lagi. Kalau dia terus menerus berbuat dosa, maka hatinya menjadi gelap. Pikirannya juga menjadi gelap. Tingkah lakunya juga tidak terarah kepada kebaikan. Dosa memang merupakan penyakit dan dikatakan obatnya adalah taubat. Kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan wadzanbu zulmatun, dosa adalah satu kegelapan, wasirajulahu at-taubah. Penerangnya akan kegelapan tadi akan hilang apabila orang yang berdosa tadi mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin banyak menghitung amal baik kita yang sebenarnya sangat tidak ada artinya, sangat sedikit. Tapi kita lupa mengingat saja, kadang-kadang tidak. Tapi kita lupa sudah berapa banyak dosa yang kita kumpulkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang bersifat pengasih dan penyayang kepada hambanya, sebesar apapun dosa seseorang, selagi dia mau bertaubat, mau kembali ke jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi kita tidak boleh putus asa, walaupun kita sudah berbuat banyak dosa. Tapi kalau kita sadar, dan salah satu syarat orang yang bertaubat harus menyesali perbuatannya. Walaupun dia membaca istighfar, tapi di hatinya tidak ada penyesalan, tidak ada rasa ingin mendapat ampunan dari Allah, maka istighfarnya itu tidak ada artinya. Jadi kita harus menyisihkan waktu di dalam kegiatan kita sehari semalam 24 jam untuk duduk merenung, memikirkan dosa kita, mengevaluasi amal kita. Yang perlu kita ingat-ingat adalah dosa, karena dosa itu tidak bisa kita lupakan sebab tercatat dengan baik. Malaikat tidak pernah lalai menjalankan perintahnya. Semua apa yang kita kerjakan dari perbuatan dosa dan baik dicatat. Sedangkan mencatatnya sendiri-sendiri, bukan dicampur. Yang mencatat kebaikan lain, yang mencatat kejelekan lain. Kalau kita mau sadar, dari semenjak kita akil balik sampai detik saat ini, saya kira kita semua jujur sepakat, sama-sama sudah tidak mampu kita membayangkan berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Pertanyaannya, apakah dosa itu kita akan bawa sampai kita menghadap Allah? Kalau itu yang ada, maka celakalah kita. Tapi selagi kita mau bertaubat, beristighfar, menyesali perbuatan kita yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa, dan kita azam, ada niat kuat di hati kita tidak akan mengulangi, dan kita memohon ampunan Allah, maka sebesar apapun dosa orang itu Allah akan ampuni, kecuali adalah dosa antar sesama yang perlu kita minta halalnya. Juga yang tidak kalah pentingnya, masalah hutang. Ini jangan kita anggap remeh. Kadang-kadang kita punya utang dengan sengaja tidak mau bayar. Ingat bahwa besok kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita utangi tadi, yang tidak kita bayar. Bahkan satu ketika ada seorang sahabat meninggal dunia, ketika Rasulullah sudah maju ke depan mau mensolati jenazah tadi, Rasulullah bertanya, apa mayit ini punya utang? Sahabat yang lain mengatakan, ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mundur. Sampai setelah ada seorang sahabat yang melunasi utang orang tersebut, baru Rasulullah mau mensolatinya.
Jadi kita jangan memandang enteng tentang hutang. Jadi mari, dosa kita sudah terlalu banyak, maka mari kita sama-sama mohon kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat dengan kita mohon, ya Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal mauti. Alangkah sangat baiknya kalau setiap para bapak dan saudara-saudara sekalian ketika sholat tahajud, sholat di waktu malam, di sujud yang terakhir, lamakan sujud, mohon kepada Allah. Mohon yang pertama, mohon husnul khatimah. Yang kedua, mohon kepada Allah untuk ditakdirkan bisa bertaubat dengan taubatan nasuha sebelum ajal datang. Dan mohon kepada Allah supaya ketika kita menghadapi sakaratil maut, kita diberi ketetapan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wal qabru zulmatun. Kubur merupakan tempat yang sangat gelap. Baitul zulmah. Kita bayangkan, kita berada di dalam tanah. Kanan kiri kita tanah, di atas kita tanah, bawah kita tanah. Kita tidak punya pakaian, hanya kafan. Bayangkan keadaan kita. Tapi kubur itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai bekal sebelum dia dipanggil oleh Allah. Bahkan di dalam kuburnya dia akan mendapatkan nikmat. Kubur yang sempit menjadi luas. Kubur yang gelap itu menjadi terang. Apa penerangnya menurut Sayyidina Abu Bakar? Wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ulama di samping kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kekuasa memberi apapun kepada kita selain Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Tidak ada yang melindungi kita selain Allah. Sedangkan usaha adalah sababiyah. Kekuatan kita untuk berusaha itu pun juga dari Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, teladan terbaik bagi kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salah satu hadis, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya, ruhnya keluar bersamaan dengan kalimah la ilaha illallah, dia penuh keyakinan dia menghadapi sakaratil maut itu kepada Allah, maka orang itu akan dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menganjurkan kepada kita dalam sehari semalam kita disuruh membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebanyak 360 sesuai dengan hitungan hari di dalam setahun. Itu kita dianjurkan. Para bapak, usahakan siapa yang ingin mengamalkan, amalkan, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak
360 setiap hari. Selanjutnya yang keempat, menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wal akhiratu zulmatun. Alam akhirat juga merupakan satu kegelapan. Wasirajulaha al-amalus salih. Di akhirat kita banyak menghadapi problem. Bukan hanya satu problem. Bagaimana kita dibangkitkan dari kubur. Bagaimana kita dikumpulkan di mahsyar. Bagaimana kita menghadapi timbangan amal. Bagaimana kita menghadapi pengadilan di hadapan Allah. Bagaimana kita melewati siratal mustaqim. Bagaimana kita menghadapi keputusan terakhir dari kehidupan kita. Itu semua merupakan hal yang sangat sulit, dan kita akan selamat kalau kita membawa amal soleh sebagai bekal. Ma huwal amalus soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu ialah amal kebaikan apa saja yang di dalamnya ada niat yang baik. Yang kedua, ada ilmu. Jadi dia mengerjakan amal tadi dengan benar. Yang ketiga, ada kesabaran di dalam mengamalkan. Makanya di dalam arkanus shalah itu ada tumaknina. Tumaknina ini bahasanya sebenarnya adalah kesabaran. Jadi di dalam kita mengerjakan amal apa saja harus ada kesabaran. Seperti istiqomah. Istiqomah ini sebenarnya juga sabar dalam bentuk ketika kita melakukan satu amal. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ikhlas. Kita mengerjakan amal apa saja, kita toto niat kita. Kita tidak mengharapkan apa-apa, kecuali yang kita harapkan hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para bapak dan saudara-saudara sekalian, Imam Al-Ghazali memberikan satu arahan kepada kita. Apabila ada orang beramal ketika di rumah sendirian, dia beramal asal-asalan. Tapi ketika dia di masjid atau di depan orang, dia baguskan amalnya. Nah, ini amal yang tidak laku di hadapan Allah. Sebab apa? Berarti di situ ada niat riya, mengharap pujian dari sesama. Tapi yang lebih baik ialah di depan orang kita biasa beramal. Kita sesuaikan dengan tuntunannya, dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah. Ketika kita sendirian, justru kita jauh, kita perbaiki cara kita melakukan amal. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, marilah setiap kita beramal, sebelum melakukan amal, toto niat dengan baik. Di tengah beramal, hati-hati. Sebab syaitan akan selalu menggoda kita. Ketika kita melakukan satu amal baik, kalau di hati kita merasakan kita sudah bisa melakukan amal baik,
merasa sudah bisa. Nah, ini adalah satu bentuk ada nilai ujub. Apa yang harus kita lakukan ketika kita bisa melakukan satu amal baik? Mohon kepada Allah agar amal kita dijaga oleh Allah. Kita bersyukur, kita sadari bahwa kita bisa melakukan satu amal itu adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering saya sampaikan, seandainya kita mau menghayati, tidak usah jauh-jauh kita mempelajari apa saja, cukup di suratul Fatihah. Itu di situ Allah memerintahkan kita membaca setelah didahului dengan sifat Allah yang Rahman Rahim. Di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita disuruh memohon pertolongan Allah. Apa di situ? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa orang yang mendapat nikmat darat? Wasyuhada wassalihin wasiddiqin al-anbiya wal mursalin. Mereka orang-orang yang menjadi hamba Allah yang baik adalah karena mendapatkan petunjuk dari Allah, diberi nikmat oleh Allah adalah dengan nikmatnya iman, sehingga dia bisa melaksanakan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa melakukan amal baik bukan karena kita mampu, tapi karena pertolongan Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kemampuan kepada fisik, badan, tenaga kita. Kalau tidak diberi oleh Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Jadi segala sesuatu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang datangnya selain dari Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya yang kelima menurut Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, was-siratu zulmatun siratal mustaqim. Ini ujian bagi kita besok di akhirat. Itu juga merupakan satu kegelapan. Wasirajulahu al-yaqin. Kita akan selamat kalau kita ketika di dunia ini yakin benar tentang kemahakuasaan Allah, yakin benar tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa memberikan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita makan, kita diberi kemampuan berusaha, itu kemampuan dari Allah. Yang memberi rizki semuanya dari Allah. Makanya di dalam hadis qudsi yang kita baca tadi, Allah mengatakan kulla yaumin yu'ta rizqaka wa anta tahzan. Setiap hari aku berikan rizkimu tapi kamu masih merasa susah, katanya Allah. Maksudnya susah karena apa? Merasa kurang. Merasa kurang dan kurang. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika wa anta tafrah. Umurnya kita kurang setiap hari, tapi kita bangga. Umur saya sudah 80 tahun. Umur saya 70 tahun. Kita tidak membayangkan berapa isi amal soleh, berapa banyak dosa yang telah kita kumpulkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita harus yakin tentang kemahakuasaan Allah.
dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita jangan pernah berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah. Dalam keadaan apapun, kita jangan ada rasa putus asa. Al-ya'su wal islamu la yajtami'ani fi qalbi rajulin. Putus asa dan Islam tidak bisa menjadi bersatu di hati seseorang. Kalau dia orang Islam, orang iman, dia tidak akan pernah berputus asa. Karena apa? Kita mempunyai sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa segalanya. Allah apabila menghendaki sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan ada keraguan di hati kita. Kita harus husnudzon sama Allah. Ketika kita diberi susah oleh Allah, kita harus yakin ada siang, ada malam, ada susah, ada senang. Saat ini saya diberi susah oleh Allah, sebagai belas kasih sayang Allah memperingatkan saya yakin habis ini saya mendapatkan kemudahan. Inna ba'da ma'al usri yusra. Ini harus ada di keyakinan kita. Jadi jangan pernah berputus asa, harus ada husnudzon, perbaik sangka kepada Allah. Kita banyak dosa, asal kita mau bertaubat, Allah pasti mengampuni. Allah Ghafurur Rahim, Ghafiridz dzamb. Allah yang mengampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita sadar akan banyaknya dosa kita, dan kita digerakkan oleh Allah untuk bertaubat. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah taubatan nasuha sebelum kita menjemput ajal, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, terakhir mari kita sama-sama baca Fatihah. Orang yang paling berjasa kepada kita dalam hidup ini, jangan kita lupakan. Siapa mereka? Ayah dan ibu kita. Loh, kita kan sudah tua-tua semua. Ya memang saat ini, tapi dulu kita kan juga anak-anak. Dulu kita kan bayi. Kita bisa menjadi manusia karena belas kasih sayang kedua orang tua kita. Jadi mari jangan kita pernah melupakan mereka. Siang malam pun jangan kita lupakan mereka. Mari kita mohon kepada Allah, semoga jerih payah kedua orang tua kita di dalam membesarkan kita, menyayangi kita, dan apa yang beliau korbankan demi kita, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan-kekurangan kita untuk berbakti kepada beliau, ini yang perlu kita sesali. Maka sebagai gantinya, mari setiap saat kita mohon kepada Allah agar amal baik ayah dan ibu kita diterima oleh Allah. Kekurangan, kelupaan, kealpaan, dosa ayah dan ibu kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita yang saat ini ada di alam barzakh, semoga kuburnya diluaskan oleh Allah, semoga kuburnya diterangkan oleh Allah, semoga dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, diberi kemudahan di yaumil hisab, diberi lindungan di yaumil mahsyar. Dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita
ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita berbagi. Kita banyak mempunyai saudara. Saudara kita adalah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Dimanapun mereka berada, itu adalah saudara kita. Mari kita berbagi. Saudara-saudara kita seiman yang saat ini berada di alam barzah, yang dilupakan oleh anak cucunya, mudah-mudahan mereka semua diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita jangan lupakan saat ini ada saudara-saudara kita yang tengah berjuang mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya, mempertahankan keimanannya, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berperang melawan Zionis, orang-orang Yahudi yang disokong, dibantu oleh negara-negara superpower. Mudah-mudahan mereka yang gugur menjadi syuhada yang diberi kemuliaan di akhirat nanti oleh Allah. Yang masih hidup, yang tengah berjuang, semoga diberi kesabaran, dan yang sangat penting, semoga Allah segera memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi jalan kesembuhan oleh Allah. Sebaliknya Yahudi Israel, semoga dihancurkan oleh Allah. Semoga mereka terakhir dijadikan orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Ingat, anak-anak adalah penerus kita. Mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita sehari semalam tidak menanyakan kepada anak kita tentang agama, tidak mengingatkan anak-anak kita tentang sholatnya. Maka mari jangan kita biarkan anak-anak kita, jangan kita biarkan dadanya kosong dari ilmu agama, jangan biarkan dadanya kosong dari iman. Ingat, semua itu di bawah kepemimpinan kita sebagai orang tua. Dan kita nantinya akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi taufik dan hidayah. Yang saat ini sedang lupa, semoga segera diberi kesadaran oleh Allah. Yang saat ini masih jauh dari hidayah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, berkat doa dari orang tuanya, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu juga mari kita doakan semoga diberi kemudahan oleh Allah memahami ilmu, diberi oleh Allah mendapatkan ilmu
yang mendatangkan manfaat bagi duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya, dan mudah-mudahan ilmu itu masuk bersamaan dengan taufik dan hidayah Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari terakhir kita baca Asmaul Husna. Kita mohon kepada Allah semoga majelis ini yang memang nampaknya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan yang sederhana ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan jadi saksi besok di akhirat. Mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul setiap malam minggu ini menjadikan satu wasilah kita juga besok dikumpulkan oleh Allah bersama-sama berada di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Aliyu ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru
Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya minta para bapak kalau baca Asmaul Husna itu yang semangat. Jangan yang banter suaranya cuma saya tok. Jadi mari kita menyebut nama Allah itu kita harus semangat, ada pengharapan di hati kita. Jadi jangan kosong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.